Allah memberitakan kepada Nabi Musa, dan sampai hari ini masih tertulis di dalam Bible. Masih ada menyimpan Bible? Boleh nanti di rumah dibuka kembali. Allah berfirman kepada Nabi Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi yang seperti engkau Musa dari antara segala saudara Bani Israel. Artinya nabi yang dijanjikan ini tidak berasal dari Bani Israel lagi, melainkan dia harus berasal dari segala saudara Bani Israel. Qadarullah, putra sulung Nabiullah Ibrahim alaihissalam berasal dari istri yang kedua, yaitu dari Hajar, yang bernama Ismail alaihissalam. Nah, itulah. Jadi ketika Ismail alaihissalam ini lahir, Allah perintahkan untuk menyembelih. Kalau di dalam Bible Mbak Vera dulu, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Masih ingat ya? Ingat. Ambillah anakmu yang tunggal, satu-satunya anak laki-laki yang kau miliki. Itu perintah Allah. Kemudian ditambahi yaitu Ishak. Nah, kata Ishak di situ sisipan, Mbak Vera. Salah satu bentuk pemalsuan, tahrif di dalam Bible adalah tambahan kata Ishak. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Kenapa kok mereka menambahkan Ishak? Karena mereka ingin merebut janji Allah kepada Nabi Allah Ibrahim tentang anak yang dikorbankan ini. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18, dari anak yang kamu korbankan ini terjemahan bebas saya ya. Dari anak yang hampir kamu sembelih ini Ibrahim, seluruh dunia akan diberkati. Siapakah anak ini? Mungkinkah dia Musa? Bukan. Nabi Musa alaihissalam hanya diutus untuk Bani Israel. Apakah dia Yesus? Juga bukan. Karena Nabi Isa hanya diutus untuk domba-domba Israel yang tersesat. Siapakah anak yang dijanjikan ini? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengutusmu Muhammad untuk seluruh alam semesta. Nah, argumen asal bunyi dari Anwar Lutfi ini ketika dia mengatakan Yesus adalah nabi untuk domba Israel yang hilang. Nah, ini menurut saya patut untuk dibahas ya. Jadi apakah Yesus itu adalah nabi untuk domba Israel saja ya? Teman-teman, pertanyaan ini atau statement ini muncul dari perkataan atau ayat firman Tuhan di dalam perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan, yaitu perempuan Siro-Fenesia. Perempuan Siro-Fenesia ini adalah sebuah atau seorang sebutan terhadap seorang perempuan Kanaan ya. Perempuan Kanaan ini di dalam konteks ayat ini mengatakan bahwa dia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit, teman-teman. Nah, ayat ini teman-teman bisa temukan di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Nah, masalahnya adalah teman-teman, ketika kita melihat ayat ini, kita menemukan bahwa Yesus itu di ayat 28 menjawab bahwa, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayat ini tidak bisa dipakai untuk melegitimasi bahwa Yesus itu hanya mau menyembuhkan dan melayani orang Israel. Karena di ayat 28 secara jelas ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata perempuan Kanaan yang bukan orang Israel itu akhirnya mendapatkan mujizat. Ya, mendapatkan mujizat. Jadi Yesus pun melayani orang-orang di luar orang Israel, bukan hanya domba-domba Israel. Yesus melayani perempuan Samaria di sumur Yakub, bukan hanya orang Israel. Yesus itu melayani seorang kepala perwira, ya, kepala perwira Roma, ya. Yesus melayani dia juga.
Bahkan makanya kita menemukan bahwa Yesus bukan hanya melayani orang Israel. Lalu kemudian para polemikus Muslim mengatakan begini, kau banyak ngomong begitu ya. Yesus bilang, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini apa? Nah, saya jelasin. Teman-teman, perkataan ini muncul secara dominan di dalam kitab Matius. Kenapa begitu? Nah, kitab Matius itu adalah kitab yang ditulis untuk para pembaca orang Yahudi. Sehingga kitab Matius berusaha untuk menyamakan persepsi dengan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu percaya bahwa Mesias itu hanyalah milik bangsa Yahudi belaka. Jadi Mesias itu tidak boleh milik orang lain. Mesias itu cuma milik bangsa Yahudi. Matius memang sengaja menulis untuk menyamakan persepsi pembacanya orang Yahudi, ya. Tetapi masalahnya adalah orang Yahudi itu menolak Yesus. Meskipun Mesias telah diutus terlebih dahulu kepada mereka. Mesias itu diberikan kepada orang Israel, tapi orang Israel kepala batu. Yohanes mengatakan bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu menolak dia. Sehingga dalam teologi ini akhirnya kita mengerti bahwa Yesus yang ditolak itu akhirnya menjadi batu penjuru. Dan kemudian Yesus itu adalah Mesias bagi segala bangsa. Jadi dalam alur pemikiran orang Yahudi, mereka yang terdahulu itu kemudian jadi terkemudian. Jelas-jelas Yesus kemudian melayani orang-orang non-Yahudi. Bahkan Yohanes pasal 10 ayat 16 mengatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka mendengar suaraku dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba yang lain ini apa? Ya di luar domba Israel. Makanya kenapa dalam Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus jelas-jelas itu melayani dan memerintahkan kepada para muridnya untuk bukan hanya melayani orang Israel, tapi juga melayani orang Samaria, melayani juga orang di luar Yerusalem dan Samaria. Makanya Yesus bilang demikianlah yang terakhir akan jadi terdahulu. Siapa ini yang terakhir? Orang Yahudi. Siapa ini yang terakhir? Orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa, orang-orang yang adalah Gentiles atau orang-orang bukan Yahudi. Mereka ini akan jadi terdahulu. Yang terdahulu ini siapa? Orang Yahudi. Akan jadi apa? Terkemudian. Ya. Saya mau bertanya, ini jadi otokritik buat kita. Orang-orang Kristen. Kehidupan Kristen kita bisa jadi kitalah yang mengklaim bahwa kita yang terlebih dahulu jadi Kristen. Bisa jadi kita yang mengklaim bahwa kita sudah mengenal Yesus terlebih dahulu. Bahkan ada sebagian orang-orang Kristen yang lahir itu dari keluarga Kristen. Ada sebagian orang-orang Kristen itu yang lahir dari kota Kristen. 100 meter, tiap 100 meter ada gereja. Banyak orang mengatakan mereka terdahulu sebagai seorang Kristen. Tapi pada kenyataannya kita menemukan fakta, teman-teman, bahwa sebagian dari mereka yang berasal dari kantong-kantong Kristen itu kemudian pindah agama, pindah server. Sebagian dari mereka merasa mereka sudah cukup Kristen padahal mereka tidak bertobat. Mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus, tidak sungguh-sungguh menghidupi pertobatan itu. Akhirnya apa? Akhirnya seperti yang Yesus katakan, mereka jadi terakhir. Justru mereka yang tadinya bukan orang Kristen, bukan berasal dari daerah Kristen, mereka akhirnya menerima Yesus. Ada teman-teman kita yang berasal dari agama lain, akhirnya menerima Yesus. Dan mereka menghidupi iman mereka dengan sejati. Mereka lah yang Tuhan Yesus katakan sebagai yang terdahulu pada akhirnya. Bukan yang terkemudian. Lucunya ada orang Kristen yang kemudian yang tadinya terakhir, akhirnya tadinya terdahulu jadi terakhir. Ironis ya.